Bisa terjadi. Latar belakang pemilu berikutnya adalah latar belakang dari pemilu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa sepakat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti rakyat berhak memilih wakil dan pemimpinnya untuk mewujudkan hal tersebut dalam mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Awal kemerdekaan, pemilu belum dapat dilaksanakan karena negara masih mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi konflik politik. Barulah pada tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Lebih dari 170 partai dan organisasi turut serta, dengan PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi 4 besar. Tahun 1959, melalui dekret Presiden, demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Pemilu tertunda hingga Orde Baru dan menggelarnya pada tahun 1971. Namun dengan pengadilan ketat dan penyederhanaan partai menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Reformasi 1998 menjadi titik balik memulihkan kebebasan politik. Sejak 2004, rakyat dapat memilih presiden secara langsung menandai era baru demokrasi Indonesia. Pada masa lalu, pemilu syarat semangat namun diwarnai ketegangan politik, bahkan sempat menjadi formalitas untuk mempertahankan kekuasaan. Kini, pemilu lebih terbuka dan partisipatif meski dihadapkan pada tantangan baru seperti politik uang, hoaks, dan polarisasi. Intinya sejarah pemilu Indonesia menunjukkan perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih matang. Penjagaannya adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Sebelum mengambil kode ini di panitia, maka suara kalian tidak terhitung dan tidak dapat mengikuti pemilihan ketua umum. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Namun sebuah bentuk dampak nyata. Baik, menanggapi lagi ya, untuk presisi sendiri. Gejala sosial menurut sosiologi yang terjadi ketika orasi bakal calon OSIS dan MPK. 1. Interaksi sosial langsung. Visi misi biasanya disampaikan di depan banyak orang, memunculkan komunikasi dan tanya jawab antar pembicara dan audiens. 2. Membentuk opini publik. Audiens menilai ide yang disampaikan terpengaruh oleh isi materi, gaya bicara, dan bahasa tubuh berbicara. 3. Mobilisasi dukungan. Penyampaian visi misi diajarkan untuk mendapatkan dukungan melalui persuasi atau bujukan. Ini adalah 4. Persaingan sosial. Saat ada beberapa calon, muncul persaingan gagasan dan citra diri yang bisa sehat atau memicu konflik kecil. 5. Penguatan nilai dan norma sosial. Visi misi biasanya menyesuaikan nilai masyarakat seperti gotong royong atau kebersamaan. 6. Dinamika emosi kolektif. Respon audiens bisa antusias, percaya, ragu, atau menolak, tergantung ikatan emosional dengan pembicara. Ini adalah kelompok sosial yang berkaitan dengan orasi dan penyampaian visi misi. Biasanya adalah kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses komunikasi
publik, yaitu yang pertama, kelompok formal. OSIS dan MPK sebagai penyelenggara, kandidat, dan panitia yang resmi. Guru atau pembina tugasnya mengawasi jalannya orasi dan memberi arahan. Panitia atau pemilihan, yaitu mengatur teknis penyampaian visi misi. Yang kedua, kelompok non-formal, teman sebaya atau supporter, memberi dukungan moral atau kreatif pada kandidat. Selanjutnya, ke komunitas siswa atau membentuk opini dan membicarakan isi orasi. Yang ketiga, kelompok primer atau hubungan dekat dan intens, yaitu sahabat, keluarga, atau rekan dekat kandidat yang membantu mempersiapkan orasi. Yang terakhir atau yang keempat, kelompok sekunder atau hubungan formal dan fungsional, yaitu audiens umum seperti seluruh siswa dan guru yang menjadi pendengar orasi. Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan kritik mengenai debat OSIS dan MPK. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya, sedang dilaksanakan debatnya secara langsung. Baik, langsung saja untuk kritik. Yang pertama, saya akan menyampaikan kritik terhadap master plan visi misi yang disampaikan oleh calon ketua MPK nomor urut 1. Untuk master plan yang disampaikan menurut saya kurang berbobot, dalam artian visi misi juga tidak memuat dalam master plan-nya. Juga untuk public speaking-nya kurang memadai, dan untuk tatanan bahasanya kurang dapat dicerna oleh audiens, karena ketika menjawab pertanyaan dari panelis itu bersifat bertele-tele. Selanjutnya nomor urut kedua, master plan yang disampaikan sudah baik, program juga sudah bagus, namun public speaking-nya kurang. Jadi untuk public speaking-nya ini bahasa yang digunakan bertele-tele. Juga untuk program yang disampaikan menurut saya itu kurang, karena sifatnya hanya untuk satu subjek saja, yaitu organisasi. Kurang menyeluruh untuk para siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukong. Selanjutnya untuk nomor urut ketiga, untuk master plan yang disampaikan sudah bagus, namun untuk visi misinya kurang berbobot atau kurang dimuat dalam master plan tersebut. Jadi yang di sini mungkin saya akan mengkritik bahasa yang digunakan, public speaking-nya kurang. Juga program yang disampaikan memperlihatkan bahwa anak tersebut tidak memahami mengenai organisasi MPK, seperti itu. Sini saya akan lanjutkan untuk kritik mengenai debat yang dilakukan oleh Ketua Umum OSIS. Untuk nomor urut 1, untuk master plan yang disampaikan cukup menarik karena bahasa yang digunakan menggunakan bahasa ajakan. Jadi cukup menggugah semangat kepada para audiens. Namun sayangnya program disampaikan bersifat awam atau programnya sudah cukup umum dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya. Lalu juga untuk bahasa yang digunakan cukup bertele-tele ketika menjawab pertanyaan dari para panelis. Selanjutnya untuk nomor urut kedua, Ketua Umum OSIS yang kedua, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan master plan cukup jelas namun kurang menarik, sehingga cukup mendapatkan banyak kritik dari para audiens. Juga program yang dijalankan ketika dijelaskan kurang memuat manfaatnya. Juga ketika menjawab pertanyaan dari para panelis, bahasa yang digunakan cukup bertele-tele. Selanjutnya untuk nomor urut ketiga, master plan yang disampaikan cukup menarik. Program cukup menarik karena memiliki keterkaitan dengan visi misi atau bersifat berkesinambungan. Juga untuk bahasa yang digunakan ketika menjawab pertanyaan dari panelis cukup memuaskan karena tatanan bahasanya juga gampang dicerna oleh para audiens. Jadi untuk nomor urut ketiga ini public speaking-nya cukup memuaskan, tatanan bahasa dapat diterima dan baik, mudah dipahami.
akan menjelaskan tentang perubahan sosial pada saat pemilu. Yang pertama, perubahan sosial cepat. Perubahan mendadak, misalnya suasana sekolah menjadi langsung ramai saat kampanye. Yang kedua, perubahan sosial lambat, yaitu terjadi bertahap seperti budaya partisipasi siswa tumbuh tiap tahun. Yang ketiga, perubahan sosial kecil, yaitu dampak pada kelompok tertentu, misalnya beban kerja OSIS atau MPK. Perubahan sosial besar atau yang keempat, mempengaruhi seluruh warga sekolah seperti perubahan kebijakan setelah pemilu. Yang kelima, perubahan sosial linier, yaitu arah perubahan jelas dan terus maju, contohnya sistem pemilihan makin transparan. Yang keenam, perubahan sosial multilinier, yaitu arah perubahan berbeda tiap waktu, fokus program ketua berganti-ganti. Yang ketujuh, perubahan sosial siklus, perubahan berulang, misalnya sistem kampanye yang dihapus lalu dihidupkan lagi. Yang kedelapan adalah perubahan sosial direncanakan, yaitu teratur sesuai rencana seperti jadwal dan aturan pemilihan yang disusun oleh OSIS dan MPK. Yang terakhir, perubahan sosial tidak direncanakan atau spontan, misalnya dukungan mendadak akibat isu yang lagi viral. Saya akan menjelaskan tentang mengaktualisasikan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai demokrasi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sederhana. Misalnya, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita, bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama, dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Di sekolah, kita bisa mempraktikkan demokrasi saat melakukan pemilihan ketua OSIS secara jujur tanpa mempengaruhi orang lain secara curang, atau saat berdiskusi di kelas dengan saling menghormati. Di rumah, kita bisa menerapkannya ketika menentukan kegiatan keluarga lewat musyawarah, bukan memaksakan kehendak sendiri. Dengan mengaktualisasikan nilai demokrasi, lingkungan kita akan menjadi lebih adil, damai, dan saling menghargai. Di sini saya akan menerangkan tentang pemilihan ketua OSIS dan MPK yang sejalan dengan nilai akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Yang pertama, prinsip dasar akhlakul karimah, menjunjung tinggi sopan santun, kejujuran, amanah, saling menghormati, dan menjauhkan fitnah atau hoaks. Yang kedua, rahmatan lil alamin, kepemimpinan yang membawa keberkahan dan manfaat bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, yaitu moderatif, menghindari sikap ekstrem atau provokatif, menjaga suasana damai dan kondusif. Untuk kampanye, tidak ada kampanye saling menjatuhkan, mengutamakan program kerja yang bermanfaat bagi semua siswa, bukan hanya kelompok tertentu. Menggunakan media yang kreatif, video pendek, poster, debat santun yang mengandung pesan moral. Dan para calon harus menyampaikan debat dengan sopan santun dan bahasa yang baik sesuai akhlakul karimah yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.